Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dok, Ya, bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Sehat-sehat? oke dok. Alhamdulillah baik dok. Alhamdulillah. Oke ya. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Dr. Gigi Muhammad Fajrul Wijaya MKes, merupakan salah satu dosen pengampu ya pada blok yang akan berjalan ini yaitu blok mata kuliah oromaxilofasial ya. Jadi blog ini adalah blog yang nanti akan membahas tentang ilmu kedokteran gigi yang tentunya sangat berkaitan erat dengan berbagai macam multidisiplin ilmu ya. Di antaranya terkait mengenai armamentariumnya, kemudian medical compromise, trauma, kelainan di daerah sekitar rongga mulut yang tentunya di dalamnya itu materinya dasar-dasar dari bedah mulut dan maksilofasial. Blok ini disajikan pada semester 4 yang memiliki bobot itu sebanyak 5 SKS yang mana pelaksanaan dari blok ini itu akan dilaksanakan secara hybrid ya. Jadi ada yang online, kemudian ada yang offline ya. Untuk yang online itu akan terkait mengenai penyampaian materi perkuliahan ya. Kemudian untuk yang offline itu untuk PBL, program based learning, juga CSL ya, clinical skill lab yang dilangsungkan secara tatap muka. Standar yang bisa mengikuti ujian akhir pada blok ini yaitu kehadiran 80% tentunya, dan penilaian akhir itu akan dilakukan dengan berbagai macam assessment ya, diantaranya yaitu computer based test, kemudian ada ujian modul, kemudian ada ujian CSL, dan tentunya penilaian-penilaian dari tugas mandiri, kuis, kemampuan membawakan materi dalam bentuk seminar maupun diskusi dengan proporsi penilaian yaitu CBT sebanyak 45%, kemudian CSL-nya itu sebanyak 35%, kemudian BBL itu sebanyak 20% ya. Jadi semoga adik-adik sekalian dan kita semua diberi kesehatan sehingga bisa melalui blok ini yang insya Allah akan berjalan kurang lebih selama 5 minggu ya. Kemudian insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu materi yang ada di blok oromaxilofasial. Saya izin share screen dulu ya. Bagaimana Dek? Apakah slide saya sudah terlihat? Terlihat ya? Iya. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu materi yang dibawakan di dalam blok oromaxilofasial ya, yaitu ekstraksi gigi atau bahasa awamnya itu pencabutan gigi ya, yang dibawakan pada blok oromaxilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia. Ya, sebelumnya kita perkenal terlebih dahulu ya. Ya, nama saya Muhammad Fajrul Wijaya MKes. Mars, ya ini foto saya ambil waktu di uh, kaki Gunung Fuji tahun 2017. Ini sebelum COVID ini. Ya, jenjang pendidikan saya di FKG Unhas 2007 sampai 2014, 7 tahun ya. Ya, jangan dicontoh ya, karena ini kan masih pakai kurikulum lama, masih sistem lama ya. Sekarang kan sudah blok. Di sini waktu saya berpendidikan itu masih sistem lama. Jadi rata-rata biasanya selesai itu S1-nya itu 4 tahun ya. Kemudian rata-rata profesinya itu 3 tahun. Jadi standar lah. Walaupun kalau acuan sekarang pasti ini kayak lama sekali ya, 7 tahun. Kemudian saya melanjutkan S2 di administrasi rumah sakit itu di FKN Unhas ya selama 4 semester. Ya, alhamdulillah bisa tepat waktu ini kalau S2-nya.
ada nomor kontak saya, kemudian ada Gmail saya yang sewaktu-waktu apabila adik-adik sekalian ada perlu atau ada ingin bertanya terkait mengenai mata kuliah, ya silakan di WA saja ya, ataupun misalnya mau di email. Ya, tentunya dalam proses pembelajaran ada capaian pembelajaran yang ingin dicapai ya. Dalam kesempatan kali ini, capaian pembelajaran yang pertama yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mampu menjelaskan definisi, indikasi, dan kontraindikasi ekstraksi gigi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan instrumen yang digunakan untuk melakukan ekstraksi gigi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan posisi pasien, operator, maupun fiksasi ketika melakukan ekstraksi gigi. Dan yang keempat itu mahasiswa mampu memahami komplikasi apa sajakah yang bisa terjadi pasca pencabutan gigi. Kita masuk ke definisi. Jadi ekstraksi gigi merupakan proses pengeluaran gigi dari alveolus di mana pada gigi tersebut sudah tidak dapat dilakukan perawatan lagi dan merupakan tindakan bedah minor yang melibatkan jaringan keras dan jaringan lunak pada rongga mulut ya. Jadi perlu ditekankan di sini bahwa apabila gigi tersebut sudah tidak bisa lagi dilakukan perawatan, misalnya perawatan saluran akar ataupun apapun itu, opsi terakhir yaitu dilakukan pencabutan gigi ya. Jadi ini merupakan opsi terakhir. Jadi jangan serta-merta begitu pasien datang kemudian langsung mau cabut gigi, jangan ya. Sebijak mungkin kita menjelaskan kepada pasien, Bu, bahwa kalau kondisi giginya masih bisa dirawat, sebaiknya dilakukan perawatannya. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dan memang pilihan dari pasien, dan tentunya ya pencabutan gigi itu dilakukannya, walaupun sebenarnya opsi paling terakhir itu pencabutan gigi ya. Kemudian apa saja indikasi dari pencabutan gigi itu sendiri? Tentu pertimbangan kita melakukan pencabutan gigi itu sangat dipertimbangkan baik-baik ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa pencabutan gigi ini merupakan opsi yang terakhir. Tapi kalau dihadapkan pada beberapa kondisi-kondisi yang akan dijelaskan ya, tentunya pencabutan gigi itu sebaiknya dilakukannya, dilaksanakan. Indikasi yang pertama tentunya karies yang parah ya. Pada gigi yang karies yang parah tentunya opsi untuk melakukan perawatan saluran akar itu bisa dilakukan. Tapi tentunya ada pertimbangan-pertimbangan apakah gigi tersebut masih bisakah dirawat saluran akar atau tidak ya. Tapi kalau dihadapkan pada kondisi sudah tidak bisa dirawat saluran akar ya otomatis giginya opsi perawatan yang diberikan yaitu pencabutan gigi. Kemudian gigi dengan nekrosis pulpa ya, kalau kita lihat di sini di gambar kedua di nekrosis pulpa itu sudah terjadi pulpa polip atau pulpitis hiperplastik ya. Jadi kondisi pulpitis hiperplastik ini pada dasarnya apabila kita mengangkat atau mengambil polipnya harus bisa dipertimbangkan apakah bisa dilakukan perawatan saluran akar atau tidak. Ya, caranya yaitu dengan melalui foto ronsen. Jadi pada kasus terjadinya pulpitis hiperplastik ini sangat-sangat memungkinkan sudah terjadi fraktur atau patah ya pada daerah bifurkasi gigi. Ya tentunya opsinya kalau dihadapkan pada kasus tersebut ya cabut ya. Kemudian gigi yang malposisi ya, tentunya gigi yang malposisi utamanya kalau di gambar ketiga ini gigi yang malposisi dengan pertimbangan ortodontik fix ya. Jadi pada gigi yang malposisi tentunya membutuhkan ruangan bagaimana agar gigi tersebut sesuai di lengkung rahang. Nah, opsi yang diberikan yaitu melalui pencabutan gigi untuk menciptakan ruangan agar gigi malposisi tersebut bisa masuk ke dalam lengkung rahang. Yang keempat itu gigi yang retak ya. Gigi yang retak di sini dianalogikan apabila giginya itu fraktur. Ya, gigi yang fraktur. Jadi misalnya sama halnya dengan poin 7, apabila giginya sudah fraktur, apalagi fraktur pada daerah akar ataupun fraktur mahkota yang sampai ke akar, ya tentunya opsi perawatan saluran akar itu agak susah dipertimbangkan sehingga kembali dilakukan pencabutan gigi. Kemudian gigi yang impaksi ya. Begitupun pada gigi yang supernumerari.
pada gigi yang impaksi dan supernumerari itu karena adanya kelainan erupsi pada gigi dan juga adanya kelainan jumlah pada gigi tentunya bisa mengakibatkan food impaksi, ya. Bisa jadi retensi sisa makanan yang akan berdampak terjadinya karies pada gigi, ya. Jadi opsinya yaitu dilakukan pencabutan pada gigi yang impaksi tersebut atau gigi yang miring tersebut. Kemudian pada gigi yang supernumerari atau gigi yang berlebih itu dilakukan pencabutan agar menghindari tidak terjadinya food impaksi yang tentunya akan berdampak membuat gigi-gigi yang terjadinya food impaksi tersebut bisa berlubang. Jadi ini kurang lebih beberapa indikasi yang memang kita harus pertimbangkan apakah sebaiknya gigi ini dicabut atau tidak. Ya, berikut kontraindikasi dari pencabutan gigi. Ya, tentunya kontraindikasi pertama terkait mengenai masalah sistemik, ya. Jadi masalah sistemik itu merupakan prosedur, merupakan kondisi di mana kita harus mempertimbangkan matang-matang. Kita harus mempertimbangkan sebaik mungkin apabila kita ingin melakukan pencabutan gigi, ya, utamanya pada pasien yang memiliki riwayat penyakit sistemik, misalnya diabetes mellitus, kemudian memiliki riwayat hipertensi, asma, dan sebagainya, ya. Jadi kita harus memiliki pertimbangan yang sebaik mungkin ketika kita dihadapkan pada pasien yang memiliki riwayat sistemik. Kemudian pada kondisi lokal, jadi pada kondisi lokal itu maksudnya kondisi yang ada di sekitar gigi yang mau dicabut, itu kontraindikasi pertama yaitu apabila adanya inflamasi akut, ya, pada jaringan periodontalnya. Kemudian adanya stomatitis, kemudian adanya inflamasi akut pada daerah mukosa oral, kemudian adanya perikoronitis akut, adanya abses dentoalveolar, kemudian adanya tumor jinak, kemudian adanya dari segi riwayat perawatan medis itu menjalani radioterapi, ya, radioterapi bagian kepala dan leher, karena apabila hal ini terjadi bisa terjadi osteoradionetrosis yang nantinya akan dibahas pada sub-sub bahasa berikutnya. Ya, kita lanjut ke instrumen, ya. Tentunya pada prosedur pencabutan gigi, selain kita memiliki kemampuan teori yang baik, ya, tentunya kita harus memiliki pemahaman yang baik juga terkait mengenai instrumen atau alat-alat yang digunakannya. Karena pada dasarnya ketika kita ingin melakukan pencabutan gigi itu tidak serta-merta satu alat yang kita gunakan, ya. Pada saat kita melakukan pencabutan gigi tergantung bagaimana daerah giginya, bentuk giginya, lokasi giginya itu sangat erat kaitannya dengan instrumen yang digunakan. Mengapa? Karena dari ketidaktepatan kita menggunakan instrumen itu bisa saja terjadi beberapa komplikasi-komplikasi yang terjadi yang nanti akan dijelaskan sebentar, ya. Jadi untuk itu pemahaman adik-adik sekalian terkait mengenai pemilihan instrumen itu sangat penting, ya. Untuk instrumen itu sendiri merupakan beberapa jenis, ada beberapa jenis tang maupun elevator yang digunakannya. Pada dasarnya itu dia berbentuk I untuk gigi anterior rahang atas, kemudian dia berbentuk S untuk gigi posterior atau kanan rahang atas, kemudian bentuk L untuk gigi rahang bawah, ya. Jadi semua gigi rahang bawah itu dia berbentuk L. Kemudian dia ada berdasarkan mahkota, kemudian yang sisa akar. Ketika kedua beaknya bertemu, itu untuk sisa akar. Kemudian ketika kedua beaknya tidak bertemu, itu untuk gigi yang masih memiliki mahkota. Ya, ini instrumen yang digunakan, tang yang digunakan untuk pencabutan insisi rahang atas. Jadi dia lurus, ya, antara handle sama beaknya itu dia lurus. Kemudian kedua paruh beak bila ditutup tidak bertemu, ya ini tergantung kasus yang dijumpai, ya, apakah sisa akar ataupun mahkotanya masih utuh. Kemudian tang untuk gigi yang di kiri dan gigi yang di kanan itu sama. Kemudian ada gigi kaninus dan premolar rahang atas, ya, antara handle sampai beaknya itu dia berbentuk seperti huruf S. Kemudian kedua paruh beaknya itu bila ditutup tidak bertemu, kembali tergantung kasus yang digunakan. Kemudian tang untuk gigi kiri dan kanan itu sama, ya. Jadi perlu ditekankan bahwa
tang yang digunakan itu baik kiri maupun kanan pada gigi incisivus, caninus, dan premolar rahang atas itu sama, ya. Tidak ada perbedaan antara tang yang sebelah kiri maupun tang yang sebelah kanan. Berbeda halnya dengan molar pertama, ya, atau gigi posterior rahang atas. Antara handle sampai dengan beak-nya seperti huruf S, kemudian kedua paruh beak ditutup, tidak bertemu. Kemudian ini yang membedakan dengan tang-tang lain pada gigi rahang atas, salah satu paruh beak itu berlekuk untuk bagian bulkal, sedangkan paruh yang tidak berlekuk-lekuk itu untuk bagian palatal, ya. Jadi kalau kita perhatikan di beak-nya atau di ujung atau di paling ujung dari tang itu ada beak yang berlekuk, ya. Beak yang berlekuk ini nanti kita tempatkan pada bagian bukal, ya. Gunanya apa? Gunanya dia bisa mencengkram pada bagian trifurkasi. Jadi kenapa harus yang beak-nya? Karena dia memiliki akar yang jamak, ya. Kenapa beak-nya harus berlekuk? Dan perlu diketahui bahwa tang untuk molar atas kiri dan kanan itu berbeda, ya. Tergantung bagaimana penempatan dari beak yang berlekuk tadi. Kalau dia sebelah kiri, misalnya kita mau adik-adik sekalian mau melakukan pencabutan gigi sebelah kiri, ya otomatis beak-nya itu dia berada di sebelah kanan ataupun sebaliknya, ya. Jadi hanya molar pertama dan kedua ini yang memiliki tang yang berbeda baik kanan maupun kiri. Kemudian ini merupakan molar 3 rahang atas, ya. Antara handle sampai beak-nya itu dia seperti bayonet. Kedua beak-nya itu tertutup untuk sisa akar. Kemudian yang tidak tertutup itu untuk gigi yang masih utuh. Kemudian untuk kiri dan kanan itu sama, ya. Jadi tang ini tidak hanya digunakan untuk molar 3, tetapi bisa juga digunakan pada pencabutan yang pasien yang kesulitan untuk membuka mulut, ya. Jadi bisa juga digunakan, atau istilah lainnya itu tang trismus. Ini untuk tang sisa akar gigi posterior rahang atas, kedua paruh beak bila ditutup itu dia bertemu, kemudian ujungnya runcing baik kiri maupun kanan ini sama, ya. Jadi ini merupakan tang sisa gigi akar posterior rahang atas. Jadi dia bentuknya itu lebih ramping. Kenapa lebih ramping? Karena pada gigi posterior rahang atas itu cenderung akarnya itu sudah mengecil, ya. Karena kan rata-rata posterior itu akarnya jamak, utamanya pada gigi M1 sampai molar 3. Ya, untuk insisifus rahang bawah, ya ini tadi disampaikan bahwa kalau rahang bawah itu semua berbentuk huruf L, ya. Jadi antara handle sampai beak-nya itu 90 derajat, tergantung pada kasusnya. Apabila beak-nya ditutup itu dia tidak bertemu pada sisa akar, kemudian tangnya untuk kiri dan kanan pun sama. Begitupun untuk gigi molar, ya. Gigi molar itu antara handle sama beak-nya itu dia berbentuk L 90 derajat. Kemudian itu kedua paruh tergantung pada kasusnya, apakah harus sisa akar ataukah masih utuh. Kemudian ya beak-nya, ya. Jadi beak-nya itu pada tang posterior rahang bawah itu dia berlekuk-lekuk, ya, karena bagaimana dia bisa mencengkram baik dari arah lingual maupun dari arah bukal, itu bagaimana dia bisa mencengkram daerah bifurkasi. Kemudian tang baik untuk molar kanan maupun kiri itu sama, ya. Ini merupakan cara memegang tang yang benar, ya, karena bagaimana kita menempatkan tang itu cara memegangnya yang baik dan benar itu karena akan terkait dengan bagaimana nanti proses luksasi, proses ekstraksi maupun proses rotasi yang adik-adik sekalian akan lakukannya. Kemudian tentunya menempatkan beaks-nya itu seapikal mungkin, ya, atau paling tidak ke cervical mungkin. Tujuannya apa? Tujuannya tentunya untuk mencegah terjadinya komplikasi, dalam hal ini fraktur, ya. Kemudian root elevator atau vein yang biasa distilahkan vein, ya, vein ini kita letakkan antara septum interdentalis. Kemudian indikasinya ya tentunya untuk menggerakkan atau mengeluarkan gigi apabila misalnya gigi tersebut itu sudah tidak bisa dapat digunakan dengan tang. Kemudian melonggarkan gigi sebelum aplikasi forceps, kemudian memisahkan akar gigi, dan tentunya untuk mengeluarkan gigi yang impaksi dan juga malposisi. Ini merupakan penempatan tangnya, penempatan band yang sesuai. Jadi jangan sampai penggunaan band ini justru
mengganggu gigi tetangganya ya. Jadi pada saat penempatan band ini harus sesuai di interdentalis ya. Karena jangan sampai ketika adik-adik sekalian menggunakan band kemudian diungkit justru bisa merusak gigi sebelahnya. Kemudian alat yang berikutnya yaitu cryer ya. Cryer ini gunanya untuk mengambil fraktur atau fragmen sisa akar baik dari M1 maupun M2. Jadi tujuannya ini untuk mengambil akar moral. Jadi misalnya akar yang tertinggal itu akar distal, nah kita menggunakan cryer yang mesial. Begitupun sebaliknya. Misalnya akar yang tertinggal itu mesial, kita menggunakan cryer distal ya. Jadi cryer ini ada dua jenis, ada cryer mesial, ada cryer distal, yang tentunya bertujuan untuk bagaimana bisa mengangkat ya radix atau sisa akar yang fraktur. Ya, kemudian kita berlanjut ke posisi operator dan pasien. Ya, tentunya posisi operator dan pasien ini sangat harus perlu dipahami ya, perlu diketahui. Mengapa? Karena posisi operator ini juga sangat menentukan kita bisa melakukan fiksasi, bagaimana penempatan alat di dalam rongga mulut. Ya. Jadi dibagi atas 4 kuadran, ada gigi rahang posterior kanan rahang atas, posterior kiri rahang bawah, kemudian arah jam 6 ke jam 9, kemudian jam 6 ke jam 3 ya. Untuk posisi gigi rahang atas kanan dan kiri posterior, itu posisi operator dia berdiri di samping kanan depan pasien ya, jadi antara jam 7 sampai jam 9 ya. Kemudian untuk gigi rahang atas anterior pun sama, berdiri di samping kanan depan pasien antara jam 7 sampai jam 9. Kemudian untuk rahang bawah kiri posterior pun sama. Kemudian rahang bawah anterior pun sama. Jadi yang membedakan itu hanya ketika mau melakukan pencabutan gigi rahang bawah kanan bagian posterior. Jadi kita sebagai operator itu berdiri di samping kanan belakang pasien ya. Kemudian posisi pasien itu ada yang supine, kemudian ada yang duduk tegak, tergantung gigi apa yang akan dicabut. Ya, tentunya tinggi dari dental unit pun sangat berpengaruh ketika kita melakukan pencabutan gigi. Jadi paling sederhananya itu apabila adik-adik sekalian mau melakukan pencabutan rahang atas, itu paling tidak mulut pasien itu harus sama tinggi dengan bahu operator ya. Jadi kalau kita mau melakukan pencabutan rahang atas, kursi mulut dari pasien itu paling tidak sejajar dengan bahu operator agar nanti pada saat melakukan fiksasi maupun pencabutan itu bisa lebih maksimal ya. Kemudian untuk ekstraksi gigi rahang bawah itu sendiri apabila ingin melakukan pencabutan ya itu diposisikan dia lebih rendah ya, paling tidak itu dia sejajar atau setinggi siku dari operator. Ya, ini berikut merupakan posisi-posisi fiksasi ya. Jadi posisi fiksasi apa ini fungsinya? Ya, tentunya fungsinya yang pertama yaitu mencegah agar tidak terjadi split pada alat ya. Biasanya alat tergelincir atau apapun itu gunanya itu fiksasi. Kemudian gunanya yang kedua yaitu bagaimana agar ketika kita melakukan pencabutan gigi itu mendapatkan retensi, baik retensi intraoral maupun ekstraoral ya. Jadi dari berbagai macam fiksasi itu tergantung posisi dan jenis gigi yang mau dicabut ya. Jadi pada gambar yang kita lihat bersama ini pada gigi anterior rahang atas ya, posisi fiksasinya itu ibu jari itu berada di palatal, kemudian jari telunjuk itu berada di labial ya. Ini untuk melakukan pencabutan anterior rahang atas. Kemudian untuk melakukan pencabutan posterior kanan rahang atas itu ibu jari berada di bagian bukal, kemudian jari telunjuk itu berada di palatal ya. Posisi yang ideal ketika mau melakukan pencabutan posterior kanan rahang atas. Kemudian untuk mencabut anterior rahang bawah itu ketika kita melakukan fiksasi itu jari tengah berada di lingual, kemudian jari telunjuk itu berada di bagian labial,
Kemudian ibu jari itu berada di dagu pasien ya. Tentunya gunanya untuk melakukan fiksasi ya, untuk mencegah terjadinya dislokasi. Kemudian untuk posterior rahang bawah kiri itu jari tengahnya itu berada di lingual, kemudian jari telunjuknya itu berada di bukal, kemudian ibu jarinya itu berada di dagu pasien untuk fiksasi eksternal. Ini untuk posterior rahang bawah kanan ya. Posterior rahang bawah kanan itu ibu jari berada di sebelah lingual, kemudian jari telunjuk itu berada di bagian bukal. Kemudian 3 jari lainnya itu berada di dagu pasien eksternal ya. Ini terkhusus bagi adik-adik sekalian yang putra, yang wanita. Jadi ketika melakukan pencabutan gigi posterior rahang bawah kanan itu mohon diperhatikan karena jaraknya itu agak cukup dekat dengan daerah sensitif adik-adik sekalian yang wanita ya. Jadi kalau ketika kita ingin melakukan pencabutan gigi sebelah kanan rahang bawah itu perlu diperhatikan. Berikut komplikasi-komplikasi yang tentu saja bisa terjadi ketika kita melakukan pencabutan gigi. Komplikasi yang bisa segera terjadi atau immediate extraction complication yaitu fraktur akar. Terus penggunaan instrumen yang tidak sesuai. Kemudian fraktur pada plat alveolar. Kemudian fraktur pada mandibula, kemudian ada kerusakan jaringan pada jaringan lunak. Ini apabila ketika ingin melakukan pencabutan itu memberikan kayak daya atau tenaga yang terlalu berlebihan. Akhirnya bisa terjadi fraktur ataupun kerusakan pada jaringan lunak. Kemudian bergerak ke dalam antrum maksila. Tentunya akan terjadi fistula oroantral, fraktur tuberositas, ataupun kehilangan gigi maupun akar yang masuk ke dalam antrumnya. Jadi pada kasus ketika kita mau melakukan pencabutan gigi rahang atas, utamanya pada gigi premolar maupun molar, itu hati-hati deh ya. Mengapa? Karena jaraknya sudah sangat dekat dengan sinus maksilaris ya. Ketika kita memberikan tenaga yang terlalu berlebihan, kemudian instrumen yang tidak tepat, itu giginya itu bisa terdorong masuk ke dalam sinus maksilaris. Kemudian bisa saja kehilangan gigi ataupun akar itu dia masuk ke faring ya. Kemudian bisa saja dia masuk ke jaringan lunak lainnya. Kemudian komplikasi yang bisa terjadi yaitu adanya kerusakan pada nervus ya apabila penggunaan instrumen yang tidak tepat, misalnya ketika kita melakukan anestesi kita menggunakan jarum yang tumpul, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada nervus. Kemudian dislokasi dan temporomandibular, dislokasi dari TMG ya, itulah tadi gunanya fiksasi ya. Utamanya pada kasus ketika adik-adik sekalian mau mencabut rahang bawah itu perhatikan fiksasi eksternalnya. Kemudian ekstraksi yang gigi permanen yang menyerupai desidui ataupun ya paling fatal ya tentunya ekstraksi gigi yang salah ya. Yang mau dicabut itu sebelah kanan, terus yang dicabut itu sebelah kiri ya. Ini merupakan salah satu komplikasi yang sangat fatality. Kemudian beberapa komplikasi yang post ekstraksi yang bisa terjadi, yang pertama tentunya hemorrhage, kemudian terjadinya dry socket, osteomyelitis, swelling, pembengkakan, ekimosis ataupun rasa nyeri, sequestra, tremus, kesulitan membuka mulut, anestesi yang panjang, kemudian actinomycosis, kemudian fistula kronik oroantral, dan tentunya infeksi endokarditis ya. Kenapa komplikasi ini terjadi? Ya, kembali tadi bahwa ada beberapa pertimbangan, ada beberapa kontraindikasi pencabutan gigi itu tidak bisa dilakukan ya. Apabila tetap dilakukan ya, tentunya berbagai macam komplikasi post ekstraksi itu bisa terjadi. Ya, kesimpulan kita pada pembelajaran pada kesempatan kali ini, tindakan pencabutan gigi itu dibutuhkan ketika gigi memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi ya di dalam rongga mulut. Kemudian
pertimbangan-pertimbangan tadi yang sudah dijelaskan, baik indikasi maupun kontraindikasinya itu harus dipertimbangkan ketika akan dilakukan pencabutan gigi. Kemudian yang paling penting juga itu penggunaan instrumennya itu harus sesuai indikasi ya. Tadi sudah dijelaskan untuk gigi indikasi rahang atas itu seperti apa, alatnya, rahang bawah seperti apa, posterior kiri seperti apa. Kemudian ya tentunya kita harus mengetahui komplikasi-komplikasi apa yang bisa terjadi pasca pencabutan gigi dan tentunya tentang penata laksanaannya, dan itu nanti akan dibahas di pembahasan selanjutnya mengenai apabila misalnya kita dihadapkan pada komplikasi. Jadi misalnya terjadi pendarahan, bagaimana penanganannya, kemudian terjadi presinkop, bagaimana penanganannya dan sebagainya, itu akan nanti dibahas di pembahasan selanjutnya. Jadi ini tugas buat adik-adik sekalian ya. Nanti kita akan evaluasi ketika kita bertemu pada kegiatan tatap muka. Yang pertama, apabila dihadapkan pada kasus ingin melakukan pencabutan gigi, gigi 11, gigi 11, gigi 24, 32, dan 38. Nanti adik-adik sekalian diskusikan dan simulasikan pada saat pembelajaran tatap muka, bagaimana posisi pasien, bagaimana posisi operator, kemudian bagaimana pemilihan alatnya, dan tentunya bagaimana fiksasinya ya. Ini referensi yang bisa adik-adik sekalian jadikan acuan ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan ini merupakan buku rujukan yang sudah ditetapkan oleh pengampu pada bidang mata kuliah oromaksilofasial yang tentunya yang berkaitan dengan bedah mulut dan oromaksilofasial. Ya, terima kasih. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. Ini merupakan salah satu perkataan dari Khalifah Umar radhiyallahu anhu ta'ala. Ya, demikian ya yang saya sampaikan terkait mengenai materi kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini tentunya pencabutan gigi nantinya ini apabila adik-adik sekalian sudah selesai pendidikan dokter gigi, materi ini yang nantinya akan adik-adik sekalian itu sering jumpai pasien ya, karena kan pasti orang kalau berpikiran mau cabut gigi ya pasti ke dokter gigi, bukan ke yang lain ya. Jadi ini nanti dalam tanda kutip ya rutinitas hariannya lah adik-adik sekalian nanti ketika menjadi dokter gigi, insya Allah, amin. Ya, untuk selanjutnya mungkin deh ada yang mau didiskusikan terkait mengenai materi kita pada kesempatan kali ini. Saya persilahkan. Kami dok izin bertanya dok. Siapa itu? Zahra. Oh iya, silakan Dek Zahra. Iya dok, terima kasih banyak dok atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia, sebagai dari Istanbul 161-2022-0052. Tapi dok izin bertanya dok mengenai penyakit sistemik, di mana penyakit sistemik itu yaitu diabetes mellitus. Nah, apakah istilah gula basah dan gula kering itu sudah sesuai dengan istilah dari diabetes mellitus dok? Dan apakah pada pasien yang memiliki riwayat DM ini bisa dilakukan pencabutan atau ekstraksi gigi dok? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya dok. Mohon arahan dan bimbingan dok. Terima kasih banyak. Siap, ya. Jadi Ananda Zahra sangat cukup memahami ya, mencermati bagaimana tadi pemaparannya. Jadi mengenai DM ya, diabetes mellitus. Jadi salah satu penyakit non-infeksi yang paling tinggi di Indonesia itu salah satunya yaitu diabetes mellitus. Jadi kondisi sistemik ini itu paling banyak diriwayati oleh rata-rata orang Indonesia. Kondisinya orang awam itu berpemahaman gula basah dan gula kering ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya diabetes itu sendiri terbagi atas dua. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar. Ada diabetes mellitus tipe 1, kemudian ada diabetes mellitus tipe 2. Ada diabetes mellitus yang satu yang biasanya pada anak-anak ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan dari pertanyaan tadi Ananda Zahra terkait mengenai diabetes ya. Diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2, kita perlu pahami bahwa
yang berkaitan dengan diabetes yaitu hormon. Ada yang bisa tahu hormon apa? In Tapi dok, insulin dok. Iya, betul sekali, hormon insulinnya. Jadi ketika proses pencernaan, kemudian makanan masuk dari tenggorokan, kemudian akan dipindahkan ke sel-sel di seluruh tubuh, itu ada peran dari pankreas. Ya, pankreas itu sendiri dia berperan untuk menghasilkan hormon insulin. Yang mana hormon insulin ini hormon ini sangat memiliki fungsi yang penting. Mengapa? Karena hormon ini yang akan mengelola glukosa, yang akan menjadi sumber energi melalui sel-sel otot, lemak, dan hati. Ya, jadi perlu kita garis bawahi bahwa insulin ini dihasilkan oleh pankreas. Nah, kondisinya apa? Kondisinya pada diabetes mellitus tipe 1 itu pankreas itu mengalami kerusakan. Sedangkan pada diabetes mellitus tipe 2 itu pankreasnya masih bisa dilakukan pengontrolan, ya. Jadi mungkin kalau adik-adik sekalian biasa lihat orang suntik insulin, ada biasa itu mereka bawa-bawa suntik insulin itu pada kasus diabetes mellitus tipe 1, ya. Kemudian pada diabetes mellitus tipe 2 itu biasa pasiennya bisa mengontrol gula darahnya itu melalui konsumsi obat-obatan atau perubahan pola hidup, ya. Kemudian pertanyaannya di sini, yang mana dibilang gula basah, yang mana dibilang gula kering, ya. Jadi pada dasarnya kapan dikatakan apabila dia tidak terkontrol itu akan berdampak pada proses penyembuhan luka yang sulit. Nah, disitulah mungkin masyarakat awam berpendapat bahwa itulah yang dibilang gula basah, itulah yang dibilang gula kering, ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya apabila gula diabetes mellitus tadi tidak terkontrol itu akan berdampak pada kesulitan proses penyembuhan luka sehingga lukanya itu dia tidak kering atau tidak sembuh, ya. Kapan dikatakan dia terkontrol, kapan tidak dikatakan tidak terkontrol, itu kalau kita merujuk pada rekomendasi dari WHO, itu kita bisa melakukan pemeriksaan, ya. Pemeriksaan yang pertama yaitu gula darah puasa dengan nilai standar kurang dari 126, kemudian gula darah postprandial atau 2 jam setelah makan yaitu kurang lebih 140 sampai 160. Kemudian untuk gula darah sewaktu itu kurang dari 200, ya. Apabila masih di bawah ambang nilai normal tadi, bisa dikatakan diabetes mellitusnya itu tergolong normal, ya. Pertanyaannya sekarang, dok, bagaimana kalau yang tadi ya pertanyaan Anda Zahra, bagaimana kalau mau melakukan pencabutan gigi pada pasien tersebut, ya? Jadi pada pasien diabetes tipe mellitus tipe 1 maupun tipe 2 itu bisa dilakukan pencabutan gigi, ya. Perlu digarisbawahi bahwa bisa dilakukan pencabutan gigi dengan catatan yaitu gula darahnya itu berada dalam kondisi terkontrol, ya. Jadi semisal nih, insya Allah nanti Zahra dokter gigi, ada pasiennya datang, dok saya mau cabut gigi sekian, setelah anamnesis ternyata diketahui bahwa dia memiliki riwayat diabetes mellitus, dia memiliki DM. Nah, perlu kita pertanyakan, ibu DM tipe 1 atau tipe 2, ya. Kalau DM tipe 1 otomatis dia membawa suntikannya, ya. Kalau DM tipe 1 itu biasa dia bawa-bawa kemana-mana suntikannya. Gunanya itu supaya dia bisa menormalkan, ya. Nah, kemudian ditanya, kalau begitu Bu, ini gigi Ibu bisa dicabut dengan catatan gula darahnya terkontrol. Bagaimana caranya? Yang tadi kita lakukan segera pemeriksaannya. Paling tidak kita bisa lakukan pemeriksaan gula darah sewaktu. Ya, gula darah sewaktu itu yang mungkin biasa adik-adik sering lihat yang di pembuluh darah venanya ven atau kapiler itu yang diambil, kemudian bisa dicek. Apabila ketika dicek, dikontrol, kemudian mau dilakukan pencabutan gigi dan masih terkontrol, masih dalam ambang nilai batas normal, untuk gula darah sewaktu kurang dari 200, walaupun dia mengidap penyakit DM, itu bisa dilakukan pencabutan, ya.
Jadi pada kondisi pasien-pasien yang seperti ini perlu kita harus memikirkan pertimbangan yang matang-matang ya terkait mengenai bagaimana prosedur atau tata laksana pencabutan gigi yang akan kita lakukan. Ya. Bagaimana, De Ananda? Zahra? Kami dok, ya dok. Terima kasih banyak dok atas jawabannya. Oh, masih ada lagi? Bisa satu pertanyaan lagi mungkin terkait mengenai pencabutan gigi? Tapi dok, saya bertanya. Fahri, ya. Silakan Dek, Fahri. Tapi dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Aras dari Ya. Tambuk 101 dok. Tapi dok, ingin bertanya mengenai pasien medical compromise, bagaimana tata laksana ekstraksi gigi pada pasien yang sering mengkonsumsi obat pengencer darah dok. Tapi dok. Bagaimana tata laksana pada pasien yang konsumsi obat pengencer darah ya, Fahri ya? Tapi dok. Ya. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus ya, Fahri ya. Karena baru beberapa hari yang lalu ini saya dapat pasien yang seperti ini ya. Jadi tentunya pada pasien yang memiliki riwayat penyakit kardiovaskuler itu kita tidak bisa mengenyampingkan bahwa mereka juga membutuhkan perawatan gigi ya, utamanya pencabutan gigi yang tentunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi, berdasarkan indikasi dan kontraindikasi yang tadi. Dan masuk pada poin kontraindikasi itu salah satunya medical compromise ya, yang tentu tadi ditanyakan pada Ananda Fahri, bagaimana pada pasien yang mengkonsumsi obat pengencer darah ya. Jadi pada ketika misalnya nanti kita dihadapkan pada adik-adik sekalian dihadapkan pada kasus pasien ini mengkonsumsi obat pengencer darah ya. Jadi di sini pentingnya anamnesis deh ya. Jadi anamnesis sebaik-baik mungkin pasien tak sampai kita bisa mengetahui bahwa oh ternyata dia ada sistemiknya ya. Bisa kita bayangkan kalau kita tidak menemukan ternyata dia ada sistemiknya lalu kita melakukan prosedur pencabutan gigi, tentunya ada komplikasi yang bisa terjadi, yang mana cara kita mengetahui selain dari pemeriksaan anamnesis tentunya kita lakukan pemeriksaan klinis ya, karena beberapa kasus medical compromise itu ada manifestasi oralnya yang khas. Salah satunya yaitu apabila dia konsumsi obat yang seperti ini, itu ada ciri khas yang ada manifestasi oralnya sehingga kita bisa mengarahkan oh kemungkinan memiliki riwayat sistemik ya. Nah, pertanyaannya di sini apabila kita dihadapkan bagaimanakah tata laksana pada kasus tersebut ya. Nah, tentu pendekatan yang kita berikan pada kasus yang mengkonsumsi obat seperti ini itu harus pendekatan multi profesi ya. Kita harus meminta advice, kita harus meminta nasihat kepada dokter yang memberikan obat tersebut atau dokter yang merawat pasien tersebut ya. Biasanya itu kita berikan terlebih dahulu rujukan untuk kembali entah itu ke dokter penyakit dalamnya, entah itu ke dokter jantung parunya ataupun apapun itu untuk meminta nasihat apakah pada pasien ini bisa dilakukan pencabutan gigi ya. Dan tentunya apakah ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pasien ini bisa dilakukan pencabutan gigi. Oke. Secara teori itu pada umumnya dihentikan obat pengencer darahnya, ya. Nah, secara teori itu biasanya 3 sampai 5 hari, tapi ya tentunya pertimbangan tersebut itu kita harus kembalikan lagi ke dokternya yang memberikan obat tersebut karena tentunya kita harus mengetahui obat apa yang diberikan ya, golongan obat apa yang diberikan. Bisa saja dia golongan dari clopidogrel, kemudian ticagrelor ataupun dari prasugrel, itu berbeda-beda ya. Dan pertimbangan dari pemilihan dari golongan itu pun pertimbangannya itu berbeda-beda di harinya. Ada yang bisa 5 hari, ada yang 3 hari, ataupun ada yang 7 hari. Jadi kenapa disampaikan seperti itu? Jadi
pasien diinstruksikan untuk tidak mengkonsumsi obatnya sekian hari sebelum dilakukan pencabutan gigi dan bisa mengkonsumsinya sekian hari kemudian setelah melakukan pencabutan gigi. Ya, jadi pendekatan yang paling baik, Fahriah, sebaiknya kita konsulkan dia ke dokter gigi, ke dokter yang merawatnya, baik itu penyakit dalam, baik itu jantung paru ataupun itu, bahwa kita tulis di suratnya bahwa pasien tersebut akan melakukan pencabutan gigi ya. Jadi perlu diperjelas karena jenis pendekatan yang kita berikan itu sangat menentukan juga. Jadi misal dia hanya mau melakukan pencabutan gigi sederhana dalam kurung misalnya hanya sisa akar. Itu berbeda ketika kita mau melakukan proses odontektomi yang tentunya proses perlukaan yang lebih besar dibanding hanya pencabutan gigi sederhana ya. Karena ini sangat berkaitan dengan jenis operasi maupun obat dari golongan mana yang dikonsumsi oleh pasiennya. Jadi ketika kita dihadapkan pada hal tersebut, ya sebaiknya kita lakukan pendekatan multiprofesi ya, meminta saran, meminta advice dari dokter yang merawatnya. Kalau sudah ada, ya bisa kita lakukan prosedur pencabutan gigi tersebut. Jadi saya kurang lebih baru beberapa hari yang lalu ya, sepupu itu sudah pasang ring jantung, bypass kalau tidak salah itu 2 atau 3, kemudian sedang konsumsi obat pengencer darah, kemudian ada juga riwayat diabetesnya, ada juga riwayat hipertensinya. Jadi bisa dibayangkan berbagai macam komplikasi yang dihadapkan ya. Tapi ya alhamdulillah saya sudah minta nasihat, saya sudah minta rujuk ke dokter jantung parunya. Katanya disuruh hentikan 5 hari, kemudian saya periksa tekanan darahnya itu baik, kemudian saya periksa gula darah sewaktunya, dan memang sebelumnya kan sudah saya sampaikan bahwa kalau bisa ketika nanti mau melakukan pencabutan gigi itu, kalau bisa konsumsi yang rendah karbohidrat, rendah glukosa, supaya nanti ketika pencabutan itu gula darahnya bisa normal. Dan alhamdulillah dari obat sudah dihentikan, kemudian tekanan darahnya baik, kemudian yang terakhir itu gula darahnya juga sudah baik ya, alhamdulillah prosedur tersebut bisa dilaksanakan, alhamdulillah. Ya, demikian Ananda Faris, Dek Faris, sudah cukup jelas. Banyak dok. Oke ya, ya. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian ya. Paling tidak ada tambahan wawasan ilmu yang sudah adik-adik terima. Ya, paling tidak bisa mengedukasi di keluarga sekitarnya ya, bahwa pencabutan gigi ini tuh seperti ini, kemudian kapan saja bisa dilakukan pencabutan gigi seperti apa yang pencabutan gigi. Apalagi paling awam itu orang pasti selalu bertanya-tanya, itu cabut gigi ada tidak kaitannya dengan gigi atas, ada kaitannya dengan mata dan sebagainya ya. Jadi pada dasarnya tidak ada kaitannya sama sekali, mau mata ataupun pada pencabutan gigi itu tidak ada ya. Dan tentunya selama sesuai dengan standar operasional prosedur, kemudian kontraindikasi dilakukan pencabutan, insya Allah itu segala prosedurnya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri, bisa dipimpin doanya, Dek. Silahkan. Mungkin Anda Inayah, silakan, Dek. Tapi dok, baik, terima kasih atas materi yang telah dokter bawakan. Sebelum menutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Subhanallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'ni allamtani Rabbi sholli sadri. Allahumma fa'ni ma 'allamtani wa 'allim tani wa alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke ya, demikian proses kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ya.